Setelah Perang Dunia Kedua berakhir, dunia seakan punya harapan baru. Eropa yang luluh lantak perlahan mencoba bangkit. Sementara itu Amerika Serikat datang dengan tangan bantuan lewat Marshall Plan dan sebuah perjanjian pertahanan yang diklaim sebagai penjaga kebebasan. Maka pada tahun 1949, lahirlah North Atlantic Treaty Organization atau NATO, sebuah aliansi militer yang didirikan dengan tujuan menjaga perdamaian. Namun benarkah begitu? Atau sejak awal NATO hanyalah proyek Amerika untuk mengikat Eropa dalam kendali politik dan militernya? Fakta sejarah menunjukkan setiap kali NATO turun tangan, yang tersisa bukanlah perdamaian, melainkan jejak kehancuran. Serbia hancur pada tahun 1999. Afghanistan berubah menjadi kuburan tak berujung sejak tahun 2001. Libya porak-poranda pada tahun 2011. Dan Ukraina kini menjadi medan pertempuran paling berdarah di abad ke-21. NATO didirikan atas nama pertahanan, tetapi mengapa justru lebih sering melanggar batas kedaulatan negara lain? Mengapa setiap intervensinya selalu meninggalkan kehancuran bagi rakyat sipil? Dan pertanyaan yang lebih tajam, apakah NATO benar-benar penjaga demokrasi atau sebenarnya mesin perang Amerika yang menyamar sebagai pelindung dunia? Pada tahun 1949 di Washington, para pemimpin dari 12 negara duduk bersama untuk menandatangani sebuah perjanjian yang akan mengubah wajah politik global. Mereka menamainya North Atlantic Treaty Organization atau yang kita kenal sebagai NATO. Di atas kertas tujuannya sederhana, membentuk sebuah aliansi militer untuk saling melindungi jika salah satu anggotanya diserang. Prinsip ini termaktub jelas dalam pasal 5 Traktat Washington. Serangan terhadap satu anggota dianggap serangan terhadap semua. Namun, jika kita melihat lebih dalam, ada hal yang jauh lebih besar daripada sekadar janji pertahanan. Amerika Serikat yang baru saja muncul sebagai adidaya pasca Perang Dunia Kedua mengambil peran sentral dalam membentuk NATO. Sejarawan John Lewis Gaddis dalam bukunya The Cold War: A New History menegaskan bahwa NATO sejak awal bukan sekadar aliansi militer, melainkan juga instrumen politik Amerika untuk mengikat Eropa Barat di bawah pengaruhnya. Marshall Plan di bidang ekonomi, NATO di bidang militer. Dua sisi dari strategi yang sama. Bagi negara-negara Eropa Barat yang hancur lebur akibat perang, tawaran ini tampak seperti penyelamat. Inggris, Prancis, Belgia, Belanda, Italia, hingga Norwegia melihat NATO sebagai payung keamanan yang mereka butuhkan di tengah ketakutan akan ekspansi Uni Soviet. Namun bagi Amerika, NATO adalah cara untuk memastikan Eropa tidak pernah keluar dari orbit Washington. Pada tanggal 4 April 1949, perjanjian itu resmi ditandatangani oleh 12 negara pendiri yang menorehkan sejarah baru. Amerika Serikat, Kanada, Inggris, Prancis, Italia, Belgia, Belanda, Luxembourg, Norwegia, Denmark, Islandia, dan Portugal. Sejak saat itu, dunia seolah memiliki penjaga perdamaian baru. Tetapi sejak awal, struktur komando militer NATO justru ditempatkan di bawah kendali langsung Jenderal Amerika. Fakta yang sering diabaikan inilah yang membuat Charles de Gaulle, Presiden Prancis saat itu, pernah berkata, NATO adalah aliansi di mana Amerika memerintah dan yang lain mengikutinya. Dengan berdirinya NATO, Eropa Barat memang mendapatkan rasa aman. Tetapi harga yang harus dibayar adalah kedaulatan militer mereka sendiri. Pertanyaan yang menggantung sejak hari pertama berdirinya aliansi ini. Apakah NATO benar-benar lahir demi pertahanan? Atau sejak awal ia merupakan instrumen dominasi global Amerika Serikat? Awal dekade 50-an menjadi ujian nyata bagi eksistensi NATO. Pada bulan Juni tahun 1950 pecah Perang Korea.
ketika Korea Utara yang didukung Soviet dan Tiongkok menyerbu Korea Selatan. Bagi Amerika, ini adalah bukti nyata bahwa komunisme siap menyebar ke seluruh Asia. Meskipun konflik terjadi ribuan kilometer dari Eropa, Washington segera menyeret NATO ke dalam narasi pertarungan global melawan komunisme. Amerika Serikat mulai menekan sekutu-sekutunya di Dewan Atlantik agar meningkatkan anggaran militer. Hasilnya, dalam 2 tahun saja, belanja pertahanan negara-negara anggota NATO melonjak drastis. Negara-negara seperti Inggris, Prancis, hingga Belgia terpaksa mengalihkan sumber daya mereka yang masih rapuh pasca Perang Dunia untuk kepentingan pertahanan. NATO juga mulai membentuk struktur militer permanen. Pada tahun 1951, markas besar Komando Gabungan didirikan di Paris. Seorang jenderal Amerika, Dwight D. Eisenhower, ditunjuk sebagai Supreme Allied Commander Europe atau SACEUR. Inilah titik baliknya. Sejak saat itu, komando militer tertinggi NATO selalu dijabat oleh orang Amerika, bukti nyata bahwa aliansi ini sejak awal tunduk pada kendali Washington. Perang Korea juga memunculkan ide untuk memperluas NATO. Pada tahun 1952, Yunani dan Turki resmi menjadi anggota NATO. Bagi Amerika, ini bukan sekadar soal solidaritas, melainkan cara menancapkan pengaruh di Mediterania dan mengamankan pintu masuk strategis ke Timur Tengah. Lalu pada tahun 1955, Jerman Barat diterima sebagai anggota baru. Langkah ini mengejutkan banyak pihak. Hanya 10 tahun sebelumnya, Jerman adalah musuh yang menghancurkan Eropa. Kini, justru diberi tempat di jantung aliansi Barat. Masuknya Jerman Barat memicu reaksi keras dari Moskow. Sebagai respons, Uni Soviet dan negara-negara Eropa Timur melahirkan Pakta Warsawa pada bulan Mei tahun 1955. Dengan begitu, dunia resmi terbelah menjadi 2 blok militer raksasa, NATO di barat, Pakta Warsawa di timur. Perlombaan senjata nuklir pun semakin intensif, dengan Eropa sebagai panggung utamanya. Sejarawan Lawrence Kaplan menulis dalam bukunya NATO and the United States, The Enduring Alliance, bahwa ekspansi pada dekade 50-an tidak hanya soal pertahanan, melainkan strategi politik untuk memastikan Eropa Barat tidak pernah netral. NATO adalah rantai yang mengikat Eropa ke dalam orbit Washington. Bagi rakyat Eropa sendiri, kondisi ini menimbulkan dilema. Di satu sisi, mereka mendapatkan rasa aman dari ancaman Soviet. Tetapi di sisi lain, kedaulatan militer mereka terkikis karena setiap kebijakan pertahanan pada akhirnya harus sesuai dengan kepentingan Amerika. Dengan kata lain, dekade 50-an adalah masa ketika NATO berhenti menjadi sekadar aliansi pertahanan dan berubah menjadi instrumen hegemoni. Memasuki dekade 60-an, NATO menghadapi tantangan baru. Kali ini bukan dari musuh eksternal, melainkan dari dalam tubuhnya sendiri. Dunia masih berada dalam ketegangan perang dingin. Namun di balik klaim persatuan, retakan mulai tampak di antara para anggotanya. Pada tahun 1961, krisis besar terjadi di jantung Eropa, krisis Berlin. Ketika Uni Soviet membangun tembok Berlin untuk menghentikan arus pengungsi dari timur ke barat, NATO yang dipimpin Amerika merespons dengan pengerahan pasukan besar-besaran di Jerman Barat. Ketegangan memuncak ketika tank-tank Amerika dan Soviet saling berhadapan di Checkpoint Charlie. Dunia seolah menahan napas menunggu siapa yang akan menarik pelatuk lebih dulu. Meskipun perang terbuka berhasil dihindari, peristiwa ini mempertegas bahwa Eropa hanyalah medan pertempuran antara 2 kekuatan raksasa. Dan NATO adalah alat Amerika untuk menjaga dominasi di barat. Tak lama berselang, pada tahun 1962, dunia hampir masuk ke perang nuklir akibat krisis rudal Kuba. Saat Amerika menemukan rudal nuklir Soviet di Kuba, NATO secara bulat berdiri di belakang Washington. Inggris bahkan memberi dukungan penuh kepada Presiden John F. Kennedy. Meskipun krisis berakhir dengan kompromi rahasia, Soviet menarik rudalnya dari Kuba dan Amerika diam-diam mencabut rudal Jupiter dari Turki. Publik melihatnya sebagai satu hal, NATO hanyalah perpanjangan tangan kebijakan luar negeri Amerika. Namun, retakan paling nyata datang dari dalam.
Pada tahun 1966, Presiden Prancis Charles de Gaulle membuat keputusan mengejutkan. Ia menarik Prancis dari struktur komando militer NATO. Alasannya jelas, ia menolak dominasi Amerika. De Gaulle menuduh NATO menjadikan Eropa sebagai pelayan strategi global Washington, bukan mitra sejajar. Akibatnya, markas besar NATO yang sebelumnya berada di Paris dipindahkan ke Brussels. Keputusan ini menjadi simbol bahwa bahkan di dalam aliansi, ada anggota besar yang tidak rela kedaulatannya dikorbankan. Selain Prancis, gelombang keresahan juga muncul dari kalangan rakyat Eropa. Masyarakat di Jerman, Italia, dan Belanda mulai bertanya-tanya, mengapa tanah mereka dipenuhi pangkalan militer asing, rudal nuklir, dan pasukan Amerika? Demonstrasi menolak persenjataan nuklir di Eropa mulai bermunculan di akhir dekade 60-an, meskipun saat itu belum sebesar yang akan terjadi pada dekade berikutnya. Sejarawan Tony Judt dalam bukunya Post-War, A History of Europe Since 1945 menekankan, dekade 60-an memperlihatkan paradoks NATO. Di satu sisi menjadi simbol kekuatan kolektif Barat, tetapi di sisi lain justru melemahkan kedaulatan nasional para anggotanya. Dengan kata lain, dekade 60-an menandai masa ketika NATO bukan hanya menghadapi ancaman Soviet dari luar, melainkan juga krisis kepercayaan di dalam tubuhnya sendiri. Retakan inilah yang nantinya akan terus membesar seiring NATO makin menjauh dari tujuan awalnya sebagai aliansi pertahanan. Memasuki dekade 70-an, NATO menghadapi era baru. Dunia tidak lagi sekadar terpecah dua, melainkan semakin terperangkap dalam logika perlombaan nuklir. Tahun 1979 menjadi titik penting ketika NATO mengumumkan dual track decision atau keputusan dua jalur. Isi kebijakan ini sederhana tapi berbahaya. Eropa Barat akan dipasangi rudal nuklir jarak menengah seperti Pershing II dan Cruise milik Amerika. Sementara itu, ruang negosiasi dengan Moskwa tetap dibuka. Keputusan ini mengguncang opini publik di Eropa. Di satu sisi, pemerintah berargumen bahwa rudal-rudal tersebut diperlukan untuk menyeimbangkan ancaman rudal Soviet SS-20. Namun di sisi lain, rakyat sadar bahwa tanah mereka akan menjadi garis depan perang nuklir jika konflik benar-benar pecah. Kota-kota seperti Bonn, London, dan Roma dipenuhi gelombang demonstrasi yang menentang NATO. Sejarawan Lawrence Wittner dalam bukunya Toward Nuclear Abolition mencatat, jutaan warga Eropa turun ke jalan pada awal dekade 80-an. Peristiwa ini menandai salah satu gerakan anti-perang terbesar dalam sejarah modern. Namun konflik NATO di dekade ini tidak hanya terjadi di Eropa. Di belahan dunia lain, NATO ikut terlibat dalam apa yang disebut proxy war atau perang melalui perantara. Ketika Uni Soviet menginvasi Afghanistan pada tahun 1979, Amerika memimpin operasi rahasia besar-besaran untuk mendukung kelompok mujahidin. Meskipun secara formal NATO tidak mengirim pasukan, banyak negara anggotanya ikut menyuplai senjata, dana, bahkan pelatihan. Jalur Turki dan Pakistan menjadi koridor penting bagi operasi ini. Ironisnya, dukungan besar-besaran kepada mujahidin inilah yang melahirkan jaringan militan yang kelak berkembang menjadi Al-Qaeda dan Taliban. Kekuatan yang akhirnya menghantam Amerika sendiri. Dekade ini juga memperlihatkan bagaimana NATO semakin meninggalkan peran sebagai aliansi pertahanan. Latihan militer besar-besaran digelar di Eropa seperti Exercise Able Archer tahun 1983. Latihan ini nyaris memicu kesalahpahaman fatal. Dokumen yang dirilis kemudian mengungkap bahwa Soviet benar-benar mengira latihan itu adalah persiapan serangan nuklir nyata. Dunia sekali lagi berada di ujung jurang perang besar. Dan NATO memainkan peran utama dalam eskalasi ketegangan. Bagi Washington, semua ini adalah cara untuk menjaga supremasi global. Tetapi bagi rakyat Eropa, keanggotaan NATO semakin terasa seperti beban. Mereka hidup di bawah bayang-bayang hancurnya kota-kota mereka sendiri.
jika tombol nuklir ditekan. Dan bagi negara-negara dunia ketiga, dekade 70-an hingga 80-an menunjukkan wajah lain NATO. Bukan sebagai pelindung, melainkan bagian dari mesin perang global Amerika yang sanggup menciptakan radikalisme demi menaklukkan musuh ideologisnya. Tahun 1991 menjadi momen yang mengubah peta dunia. Uni Soviet runtuh, Pakta Warsawa bubar, dan Perang Dingin yang selama puluhan tahun menjadi alasan utama keberadaan NATO pun berakhir. Secara logika, inilah titik di mana NATO seharusnya kehilangan relevansinya. Musuh besar yang menjadi dasar pendiriannya sudah tidak ada. Banyak pengamat berasumsi NATO akan mengikuti jejak Pakta Warsawa. Bubar lalu masuk ke buku sejarah, namun kenyataannya berbeda. Alih-alih membubarkan diri, NATO justru mencari musuh baru. Retorika yang digunakan berubah drastis, dari melawan komunisme menjadi menjaga stabilitas global dan intervensi kemanusiaan. Dengan kata lain, NATO tidak rela kehilangan panggung, karena tanpa musuh, organisasi ini kehilangan alasan untuk hidup. Fakta menarik lainnya muncul pada awal dekade 1990-an. Ketika perdebatan serius terjadi di Eropa, sebagian pemimpin berpendapat bahwa keamanan regional bisa ditangani oleh OSCE, Organization for Security and Cooperation in Europe, sebuah forum diplomasi yang melibatkan Barat dan Timur. Namun Amerika Serikat mendorong agar NATO tetap menjadi pusat keamanan Eropa. Alasan yang jarang dibicarakan, NATO memberi Washington hak veto atas keamanan Eropa, sesuatu yang mustahil diperoleh jika Eropa mengandalkan mekanisme multilateral murni. Di balik layar janji-janji mulai dilanggar. Pada tahun 1990, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat James Baker pernah berjanji kepada Mikhail Gorbachev bahwa NATO tidak akan bergerak 1 inci ke timur jika Jerman bersatu. Dokumen-dokumen yang dibuka belakangan membuktikan janji itu memang ada, namun kenyataannya hanya beberapa tahun kemudian NATO justru memulai ekspansi besar-besaran ke Eropa Timur. Inilah titik awal pengkhianatan yang hingga hari ini menjadi sumber utama konflik dengan Rusia. Sejarawan Mary Elise Sarote dalam bukunya Not One Inch menegaskan bahwa ekspansi NATO pasca 1991 bukanlah kebutuhan keamanan, melainkan pilihan politik Amerika untuk memastikan Rusia tetap terpinggirkan. Dengan hilangnya musuh ideologis, NATO pun bertransformasi dari perisai pertahanan menjadi alat ekspansi, dari organisasi defensif menjadi mesin intervensi yang siap masuk ke konflik manapun di dunia. Dengan runtuhnya Soviet, NATO tidak mati. Ia justru lahir kembali dalam wujud yang lebih agresif, dan Eropa alih-alih mandiri, mereka semakin terikat pada Washington. Dunia pun memasuki babak baru, era intervensi global di mana NATO hadir tidak hanya di benua Atlantik, tetapi dimanapun Amerika ingin menancapkan kekuatannya. Runtuhnya Uni Soviet tidak membawa perdamaian, justru membuka babak konflik baru di Eropa. Kawasan Balkan yang selama ini dijaga ketat oleh struktur Yugoslavia pecah menjadi puing-puing berdarah setelah kematian Josip Broz Tito dan runtuhnya Blok Timur. Disinilah NATO pertama kali menunjukkan wajah barunya, bukan lagi sekadar payung pertahanan, tetapi aktor yang siap mengintervensi konflik internal negara lain. Awalnya, Perang Bosnia pada tahun 1992 hingga 1995 hanya dianggap sebagai perang etnis yang rumit. Namun ketika gambar-gambar pembantaian di Srebrenica dan pengepungan Sarajevo tersebar, opini publik Barat mendesak pemerintah mereka untuk bertindak. NATO pun masuk. Dengan dalih intervensi kemanusiaan, pesawat-pesawat tempur NATO mulai melakukan serangan udara terhadap posisi Serbia Bosnia pada tahun 1994. Serangan besar-besaran kemudian terjadi pada tahun 1995 lewat Operation Deliberate Force yang memaksa pihak Serbia duduk di meja perundingan Dayton.
Di permukaan, NATO tampak berhasil menghentikan perang, namun kritik segera bermunculan. Amnesty International menuduh NATO menargetkan infrastruktur sipil dan menewaskan warga tak berdosa. Lebih jauh lagi, tindakan ini dilakukan tanpa mandat resmi dari Dewan Keamanan PBB. Artinya NATO melangkahi hukum internasional. Sebuah preseden berbahaya yang kelak akan berulang di masa depan. Puncak transformasi NATO terjadi pada tahun 1999 ketika perang meletus di Kosovo. Pasukan Serbia bentrok dengan gerilyawan Kosovo Liberation Army atau KLA. Lagi-lagi, dalih kemanusiaan dipakai. Namun kali ini NATO melancarkan kampanye pengeboman masif terhadap Serbia selama 78 hari berturut-turut tanpa restu PBB. Operation Allied Force menghancurkan jembatan, pabrik, bahkan stasiun televisi di Beograd. Menurut Human Rights Watch, sekitar 500 warga sipil dilaporkan tewas. Serangan ini memperlihatkan dua hal. Pertama, NATO tidak lagi sekadar melindungi anggotanya, melainkan beroperasi jauh di luar batas teritorialnya. Kedua, NATO siap menyalahi aturan internasional jika kepentingan politiknya menghendaki. Profesor Richard Falk, pakar hukum internasional, menyebut serangan NATO di Serbia sebagai pelanggaran terang-terangan terhadap piagam PBB yang akan membayangi masa depan hubungan internasional. Pada tahun yang sama, NATO juga memperluas keanggotaannya dengan menerima Polandia, Hungaria, dan Republik Ceko, 3 negara bekas orbit Soviet. Ekspansi ini adalah tamparan bagi Rusia yang baru saja keluar dari krisis internal. Janji tidak 1 inci ke timur resmi diingkari. Fondasi konflik dengan Moskwa pun semakin dalam. Dengan intervensi di Bosnia dan Kosovo, NATO menegaskan dirinya bukan lagi sekadar aliansi defensif. Ia kini menjadi mesin agresi global, memakai dalih moralitas untuk membenarkan perang, sekaligus memperluas jaringannya ke wilayah yang dulunya dianggap zona merah bagi Barat. Serangan 11 September tahun 2001 di New York dan Washington menjadi titik balik besar bagi NATO. Untuk pertama kalinya sejak berdiri, Pasal 5 Traktat Washington diaktifkan. Serangan terhadap Amerika Serikat secara otomatis dianggap serangan terhadap semua anggota. Dengan dalih ini, NATO mengubah wajahnya dari aliansi regional menjadi pasukan global yang siap bergerak ribuan kilometer dari Atlantik Utara. Target pertama NATO adalah Afghanistan. Pada tahun 2001, NATO membentuk ISAF atau International Security Assistance Force, misi militer terbesar dalam sejarahnya. Puluhan ribu pasukan dari Inggris, Jerman, Prancis, Kanada, dan negara anggota lain digerakkan ke Asia Tengah. Tujuan resminya adalah memburu Al-Qaeda dan menggulingkan rezim Taliban yang dituduh melindungi Osama bin Laden. Namun kenyataannya jauh lebih kompleks. Afghanistan berubah menjadi medan eksperimen militer Barat. Drone tempur, strategi kontra-insurgensi, dan senjata-senjata baru diuji di tanah yang hancur. Menurut laporan Cost of War Project dari Brown University, perang ini menelan lebih dari 200.000 korban sipil dan meninggalkan negara yang lebih rapuh daripada sebelumnya. 2 dekade berlalu, miliaran dolar dihabiskan, ribuan tentara tewas, dan pada akhirnya Taliban kembali berkuasa pada tahun 2021. Inilah fakta pahit yang jarang dibicarakan NATO secara terbuka. Tidak berhenti di Afghanistan. Pada tahun 2003, NATO terseret dalam perang Irak. Meskipun invasi awal dilakukan Amerika Serikat dan sekutunya di luar struktur resmi NATO, aliansi ini kemudian ikut memberikan dukungan logistik, pelatihan, dan misi keamanan. Irak dijadikan panggung kedua dari perang global melawan teror. Padahal alasan utama mereka adalah tuduhan kepemilikan senjata pemusnah massal yang belakangan terbukti bohong. Di Eropa, NATO terus memperkuat basisnya. Negara-negara bekas blok timur seperti Polandia dan Rumania menjadi lokasi penempatan sistem pertahanan rudal Amerika Serikat dengan alasan menghadapi ancaman Iran. Bagi Rusia, langkah ini jelas merupakan provokasi yang memantik benih-benih konfrontasi baru.
Profesor Michael Mandelbaum, pakar hubungan internasional, menulis bahwa setelah tahun 2001, NATO berubah menjadi kaki tangan global kebijakan luar negeri Amerika. Apapun yang disebut Washington sebagai ancaman, otomatis dianggap musuh bersama NATO. Aliansi ini bukan lagi perisai defensif, tetapi instrumen perang global yang dilegitimasi oleh tragedi 11 September. Bagi rakyat di dunia Islam, dekade 2000-an adalah bukti nyata bahwa NATO hanyalah wajah lain dari hegemoni Amerika. Afghanistan hancur, Irak porak-poranda, dan nama NATO identik dengan invasi, bom, serta penderitaan. Dekade 2010-an membuka lembaran baru bagi NATO. Aliansi ini semakin berani bertindak jauh di luar kawasan Atlantik. Tahun 2011 menjadi momen paling mencolok ketika NATO melancarkan operasi militer besar-besaran di Libya. Awalnya PBB hanya memberikan mandat untuk melindungi warga sipil dalam konflik internal Libya. Namun yang dilakukan NATO jauh melampaui batas mandat tersebut. Aliansi ini menggelar kampanye udara intensif, menghantam infrastruktur, pangkalan militer hingga ibu kota Tripoli. Serangan itu akhirnya menjatuhkan pemerintahan Muammar Gaddafi, seorang pemimpin yang meski kontroversial berhasil menjadikan Libya sebagai negara dengan standar hidup tertinggi di Afrika pada masanya. Hasilnya, Libya justru terjerumus ke dalam kekacauan. Negara kaya minyak itu berubah menjadi ladang perang antara milisi-milisi bersenjata, bahkan menjadi pusat perdagangan manusia terbesar di dunia. Amnesty International dan Human Rights Watch menuduh NATO bertanggung jawab atas kehancuran tersebut, meski tuduhan itu nyaris tak pernah diangkat oleh media arus utama Barat. Profesor Alan Cooperman dari University of Texas menulis dalam Foreign Affairs bahwa intervensi NATO di Libya bukan menghentikan perang, melainkan justru memperpanjang konflik dan meningkatkan jumlah korban sipil. Tak lama kemudian, perhatian NATO kembali tertuju ke Eropa Timur. Tahun 2014, Rusia menganeksasi Crimea setelah krisis politik di Ukraina yang menggulingkan Presiden pro-Moskow, Viktor Yanukovych. NATO menggunakan momentum ini untuk memperkuat kehadiran militernya di kawasan tersebut, menempatkan pasukan rotasi di Polandia, Estonia, Latvia, dan Lituania. Langkah ini memicu ketegangan baru dengan Moskwa. Dari perspektif Rusia, ekspansi itu adalah bukti nyata bahwa janji Barat untuk tidak memperluas NATO hanyalah kebohongan. Namun di sisi lain, retorika perang melawan teror belum juga berakhir. NATO tetap mempertahankan pasukannya di Afghanistan meski perang itu sudah kehilangan arah. Pasukan Jerman dan Kanada terus mengalami korban besar, sementara rakyat Afghanistan semakin kecewa dengan janji pembangunan yang tak pernah terwujud. Dekade ini menegaskan dua wajah NATO. Di satu sisi, mereka mengklaim sebagai penjaga demokrasi, tetapi di sisi lain, di Libya dan Ukraina, tindakannya justru memperburuk instabilitas. Dengan setiap intervensi, NATO makin sulit dipisahkan dari kepentingan geopolitik Amerika Serikat. Memasuki dekade 2020-an, NATO kembali ke panggung utama geopolitik. Kali ini bukan lagi sekadar intervensi jauh di luar kawasan, melainkan konfrontasi langsung dengan Rusia. Pada bulan Februari tahun 2022, ketika Rusia melancarkan invasi besar-besaran ke Ukraina, NATO segera merespons. Meskipun tidak mengirimkan pasukan tempur secara langsung, NATO menjadi pemasok utama senjata, amunisi, intelijen, hingga pelatihan militer bagi Kiev. Miliaran dolar bantuan mengalir, sebagian besar dari Amerika Serikat, diikuti oleh Jerman, Inggris, dan negara anggota lainnya. Rudal Javelin, sistem HIMARS, hingga tank Leopard, semuanya dikirim atas nama membela demokrasi. Namun bagi Rusia, ini bukan sekadar bantuan, melainkan bukti bahwa NATO terlibat langsung dalam perang proksi. Presiden Vladimir Putin berulang kali menyebut ekspansi NATO sebagai ancaman eksistensial bagi keamanan Rusia. Dan memang bukti-bukti itu sulit dibantah.
Sejak tahun 1999, NATO sudah menerima 15 anggota baru dari Eropa Timur, termasuk negara-negara yang berbatasan langsung dengan Rusia. Janji tidak bergerak 1 inci ke timur benar-benar terkubur dalam sejarah. Situasi semakin tegang ketika pada tahun 2023, Finlandia resmi masuk NATO, disusul Swedia pada tahun 2024. Dengan langkah ini, hampir seluruh Eropa Utara kini berada dalam aliansi NATO. Rusia berulang kali memperingatkan bahwa wilayah perbatasannya kini penuh dengan pangkalan militer dan sistem pertahanan rudal NATO. Bagi Moskwa, ini adalah lingkaran pengepungan yang nyata. Ambisi NATO tidak hanya berhenti di Eropa. Di bawah tekanan Washington, aliansi ini mulai melirik kawasan Indo-Pasifik. Retorika baru pun lahir. Tiongkok adalah tantangan strategis. Jepang, Korea Selatan, dan Australia didorong untuk bekerja sama lebih erat dengan NATO. Pada tahun 2025, aliansi ini bahkan secara terbuka membicarakan kemungkinan menempatkan sistem rudal jarak jauh di Asia Timur. Sebuah langkah yang jelas ditujukan untuk menekan Beijing. Dengan semua manuver ini, NATO di dekade 2020-an tidak lagi bisa disebut sebagai organisasi Atlantik Utara. Ia sudah menjelma menjadi blok militer global yang siap berhadapan dengan 2 kekuatan besar sekaligus, Rusia di Eropa dan Tiongkok di Asia. Sejarawan John Mearsheimer, salah satu pengkritik keras NATO, pernah menyatakan, ekspansi NATO bukan membawa keamanan, melainkan menciptakan perang yang tidak bisa dihindari. Perkataan itu kini terbukti nyata di Ukraina dan mungkin akan terulang di Pasifik. Dekade ini menutup semua ilusi. NATO bukan lagi perisai pertahanan. Ia telah sepenuhnya berubah menjadi mesin perang global yang digerakkan oleh Amerika Serikat. Sebuah mesin yang siap menyeret dunia ke dalam konfrontasi yang jauh lebih besar dari sekadar perang dingin. Sejak berdiri pada tahun 1949, NATO selalu mengklaim dirinya sebagai payung pertahanan untuk menjaga perdamaian dunia. Namun, lebih dari 6 dekade berlalu, jejak yang ditinggalkan bukanlah stabilitas, melainkan kehancuran. Dari Bosnia hingga Kosovo, dari Afghanistan hingga Irak, dari Libya hingga Ukraina. Setiap intervensi NATO selalu meninggalkan negara yang lebih rapuh, lebih berdarah, dan lebih hancur daripada sebelumnya. Bahkan janji-janji yang diucapkan Barat terbukti tak lebih dari kebohongan. NATO tidak akan bergerak 1 inci ke timur. Begitu kata Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, James Baker, pada tahun 1990. Faktanya, sejak tahun 1999, NATO terus meluas mengepung Rusia dengan pangkalan militer dan rudal. Kini, aliansi itu bahkan menjangkau Asia, menargetkan Tiongkok dengan retorika baru. NATO bukan lagi sekadar organisasi Atlantik Utara. Ia telah menjelma menjadi blok militer global, alat hegemonik Amerika Serikat. Di balik slogan menjaga demokrasi dan membela kebebasan, yang nyata hanyalah bom, invasi, dan pelanggaran hukum internasional. Sejarawan John Mearsheimer pernah berkata, ekspansi NATO bukan membawa keamanan, melainkan menciptakan perang yang tidak bisa dihindari. Pertanyaan besarnya kini bukan lagi apa itu NATO, melainkan sampai kapan dunia rela membiarkan satu aliansi militer menempatkan dirinya di atas hukum internasional, menyalakan api perang demi kepentingan segelintir negara. Jika NATO lahir sebagai perisai, mengapa dunia kini lebih mengenalnya sebagai pedang? Dan yang lebih penting lagi, apakah umat manusia akan terus membiarkan pedang itu diarahkan ke leher kita semua?